Shalom, kembali lagi bersama kami di Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat bagi dunia ini. Sudahkah kita mempunyai sikap yang bijaksana dalam mendengar? Mari kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa bijak dalam mendengarkan. Di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian, jadi iman timbul dari apa yang didengar, dan apa yang didengar itu berasal dari penderitaan tentang Kristus. Seorang wanita mendadak murung usai bertemu dengan seorang peramal. Ia terkejut karena ia baru saja diramal bahwa nasibnya akan buruk. Untunglah ia segera bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang kebetulan ada di lokasi yang sama. Saya tidak percaya nasib buruk. Percayalah, nasibmu akan baik dan penuh harapan. Karena firman Tuhan mengatakan, ucap sang hamba Tuhan ini. Perkataan ini tidak hanya menenangkan, tapi juga memberikan semangat baru bagi wanita ini. Ia pun menyesal karena sempat bersedia diramal nasibnya oleh peramal tersebut dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Dalam menjalani sebuah hidup ini, kita perlu berhati-hati dalam mendengar. Terutama bila kita termasuk orang yang mudah terpurung dalam perkataan orang lain. Bila iman dapat timbul dari mendengar perkataan firman, maka ketakutan dan intimidasi juga akan muncul akibat mendengar sesuatu yang negatif. Kondisi yang terakhir prinsip kerja semirip dengan iman, tetapi bekerja secara negatif. Materi mana yang lebih sering kita dengar, itu yang akan mendominasi hati dan pikiran kita, yang lantas berbuat lewat ucapan dan tindakan kita. Sederhananya, jangan sampai salah mendengar, karena masa depan kita akan dapat menjadi taruhannya. Tidak semua hal di sekitar kita perlu didengar. Dunia ini bertebaran dengan berbagai materi, mulai dari yang positif hingga yang negatif. Namun, kita penentu akhirnya mengenai materi seperti apa yang perlu masuk dalam hati dan pikiran kita. Sudahkah kita bijakkah cara kita mendengar selama ini? Tidak semua hal di dunia ini perlu kita dengar. Terkadang malah kita harus abaikan itu. Hanya ada satu firman yang harus kita dengar dalam kehidupan kita. Dan itu akan mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.